Siapa yang apologetis? Penghujat dia. Siapa bilang penghujat, Bang? Semua yang diucapkannya ada dalilnya, Bang. Kenapa Abang bilang penghujat? Karena Abang sudah berkontak sama orang-orang ini, gitu ya, Bang? Sebentar. Jadi bagaimana dengan si Nora itu, Bang? Hah? Tunggu dulu. Senang Abang mendengar bahasa-bahasa si Nora itu. Oke, herder selanjutnya. Lenta, silakan. Shalom Bang Rudi. Ini khusus untuk Bang Rudi katanya kan? Sehat Halo, Abang ya, halo. sehat Abang ya, dikelilingi Sehat. orang-orang yang Ya. mendukung Abang ya. Jadi begini tuh Bang Rudi. Mereka tidak mendukung saya. Tunggu dulu, mereka tidak mendukung saya, tapi mereka ini apa namanya? Abang yang cari dukungan ke mereka gitulah ya. Enggak. Aku tidak pernah mencari dukungan kemana-mana. Nah, terus? Ya kami hanya berdialog saja, biasalah. Berdialog. Ya. Dengan membuka spill-spill apa sesama apologet, menurut Abang bukan mencari dukungan? Bukan. Itulah bukan, ya? namanya kita memberitakan kebenaran itu sebenar-benarnya. Gini tuh Bang Rudi, awalnya saya ngikutin ya perdebatan antara Bang Rudi dengan Edis itu. Awalnya kan Bulan cuma berapa? masalah anak Batak, Bulan ya kan berapa? Bang? Bulan berapa Anda ikuti? Beberapa bulan yang lalu, masalah anak Iya, Batak bulan yang disinggung sekitarnya berapa Edis bulan? ke Abang. Itunya awalnya Bang. Coba dulu, sekitar Setelah berapa bulan? itu masalah penyaliban, Abang mau minta debat sama Edis. Edis tidak mau karena dia menyuruh Abang prioritaskan mengurus masalah anak Batak. Begitu kan Bang? Ya, Ya, jadi gini ku iya. jelaskan. Setelah itu Bulan Abang 5, kayaknya mungkin tunggu dulu ku jelaskan biar jelas. Sebentar, biar jelas. Bulan 5 dia Ya. memulai permusuhan itu, tapi aku nggak tanggapi ya. Maafkan dia karena kami langsung teleponan. Bulan 9 dia mengeluarkan pernyataan bahwa salib itu karya iblis. Kemudian saya ajak dia diskusi. Iya, saya ikuti itu Bang. Dia Saya nggak ikuti mau. itu Bang. Ya, dia Iya, nggak mau. Akhirnya saya buat jawaban. Ya. Nah, video saya yang buat saya jawaban itu dia marah. Kemudian dia bilang, Rudi Yohanes, kalau mau berdebat dengan saya, kau urusi dulu si anak Batak itu. Kau saya makan ikuti. uang donasinya, Benar. kau habiskan, tidak kau kasih dia satu. Di situ kan jelas, kenapa dia serang pribadiku pada aku ngajak berdebat? Ya, pada akhirnya Abang juga serang pribadi dia ya kan Bang? Karena sudah kuperingatkan. Ya. Dia melalui WA aku peringatkan berapa kali, Dis. Aku hanya ngajak kau berdebat. Kenapa kau menyerang pribadiku? Dibuatnya Benar lagi itu, videonya yang Bang. kedua. Saya ikuti Silakan. itu, saya ikuti itu Bang. Saya udah ngerti Tapi WA kan alurnya. kau- Cuma yang saya sayangkan di kan kau sini ikuti. gini Bang. Abang itu sesama apologit, apalagi Abang bilang Abang itu senior loh dibanding Bang Edi situ. Tapi Abang yang mulai spill-spill. Abang di sini Sekarang kutanya, sesama apologet apa sesama Kristen itu dulu? Halo? Kalau dibilang sesama apologet, Edis tidak apologet. Apologet itu mempertahankan iman. Edis tak pernah mempertahankan iman, kulihat. Mal yang dilakukan apa? Menghujat Islam. Dia bukan apologet, tapi hujaters. Bedakan. Kalau dibilang sesama Kristen, Edis tak Kristen. Saya percaya Abang dari Yesus Tuhan, cara-cara Edis Abang tidak. gitu loh. Padahal Kenapa? Abang ini salah seorang penginjil yang diandalkan orang Kristen. Itu yang saya perlu ingatkan sama Abang. Gitu Bang. Apalagi harus kolab-kolab begana-begana. Enggak seperti ini diskusi Bang. Abang ini seolah-olah mencari dukungan. Ini semua saudara muslim ini sama-sama saudara kita itu betul. Tapi ada masalah keimanan itu tetap sesuatu yang prinsipil. Menurutmu Masalah mereka ini pribadi seiman Abang dengan Edis, jangan Abang umbar sampai Abang berkolaborasi sama orang ini. Sebentar, menurutmu mereka ini seiman dengan si Edis atau seiman dengan saya? Coba jawab. Siapa menurut Abang? Siapa yang Abang tanya? Contoh, Orang Uniripa. ini, orang Bang Contoh. Jonathan ini. Sebentar. Uniripa seiman dengan si Edis atau dengan saya? Coba aku tanya dulu. Uniripa kan Muslim. Sekarang Abang merasa dia seiman Abang apa enggak? Nah, makanya kau harus paham. Uniripa tidak percaya Yesus Tuhan. Edis juga tidak percaya Yesus Tuhan. Artinya Edis dan Uniripa itu seiman. Hanya masalah Konteksnya itu ya. Abang Yang lain perhatikan ya apa penjelasan Edis mengenai Tuhan. Saya yang awam saja tahu di dalam Bible pun Bang ada Tuhan yang huruf besar semua, ada Tuhan yang huruf T-nya saja sudah huruf besar.
Kenapa abang seorang apa menurut- penginjil firman Tuhan abang bilang tapi abang nggak mengerti apa konteksnya di menurutmu situ? Tuhan? Coba, Si Renta dijelasin aja yang ditangkap dari penjelasan Ya. Edi soal Tuhan, silakan. Gini ya, saya jelaskan. Tuhan, konteks yang tertulis dalam Bible, sebelum Bang Aidis pun menjelaskan, saya sudah baca juga, TU yang suruh huruf kapital semua itu Tuhan itu merujuk kepada Allah Bapa. Tapi Tuhan, tapi huruf T-nya yang huruf besar saja, itu merujuk kepada ketuhanan Yesus Kristus. Tuhan Allah Bapa ini siapa? Itu pencipta langit dan bumi beserta isinya. Itu kan konteksnya, Oke. Bang. Kenapa abang belokkan gitu loh? Oke. Tolong kau buka Lukas 2. Bukakan ya Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Huruf kecil Tuhannya ya. Berarti ini merujuk kepada bukan Tuhan, bukan Bapa di sorga ya kau bilang ya. Pokoknya bukan sang pencipta ya. Oke. Sekarang kita buka Yesaya. Amin. Yesaya 43 ayat 11. Yesaya 43 ayat 11 dibilang ini, akulah Tuhan, huruf besar semua. Tidak ada juru selamat selain daripadaku. Di mana kau menjelaskannya itu? Coba. Tuhan Yesus Kristus itu apa rupanya dia, Bang? Firman Allah Juru yang selamat. Firman Allah enggak, Bang? Firman Allah itu dia Ya. itu adalah Allah bagian dari Allah Bapa juga enggak, Bang? Bukan bagian. Firman bukan itu perkataan seperempat. enggak? Firman itu perkataan, kan, Bang? Perkataan. Ya. Berarti dia keluar daripada Allah Bapa kan, Bang? Ya, bisa. Makna Terus, Tritunggal kan seperti makna Tritunggal tadi kan, Bang? Pribadi Sekarang yang bisa firman- dibedakan tapi firman tetap itu dalam sebentar. satu hakikat. menurutmu firman itu ada berapa? Coba. Satu firman Tuhan itu satu. Nah, kau keliru. Pertama, firman itu adalah yang keluar dari Allah satu. Yang kedua, yang diucapkan di dalam hati Tuhan, tidak keluar-keluar. Baca ayatnya semua ada. Maka berbicara Tuhan dalam hatinya, itu di Kejadian 8. Intinya, Bang, Dan- begini. Dengar dulu. Yang ketiga adalah yang dituliskan di dalam 2 loh batu, itu firman. Jadi jangan keliru Ya. ya. Nah, sekarang menurutmu Yesus Tuhan atau bukan? Ya Tuhan. Ya sudah, kenapa kau bilang kau ikut Sedis? Sedis mengatakan setiap Bang, orang Kristen konteksnya yang tadi mengatakan soal Yesus Tuhan penulisan adalah gila. itu loh, Bang. Tulisan itu, Bang. Itu konteksnya, Bang, yang kita bahas. Oke. Kok belok, Tulisannya. Abang? Sekarang gini aja, Bang. Apa Sebentar, sih sebentar. kepahitanmu, Bang? Lukas 2 Sampai ayat sebegitunya 11, kau sebentar. dengan sesama apologet? Apa sih kepahitanmu, Siapa yang Bang? apologet? Tuh, siapa yang apologet? Sama apologet kalian, kan? Siapa yang apologet Sedis? Penghujat dia. Siapa Kau bilang penghujat, Bang? Semua yang apologet tak diucapkannya begitu. ada dalilnya, Bang. Kenapa Abang bilang penghujat? Karena Abang sudah berkolab sama orang-orang ini, gitu ya, Ciri-ciri- Bang? Sebentar. Jadi Ciri-ciri bagaimana dengan apologet. Sinora itu, Bang? Hah? Tunggu dulu. Senang Abang Sinora mendengar bagi saya bahasa-bahasa penghujat. Sinora itu. Enggak Sinora penghujat bagi mereka saya itu. penghujat. Kan aku bilang Sinora bagi saya penghujat, bagi Uniripa dia nggak penghujat. Iya, karena mereka penilaian seiman. Nah, sama dengan kau bilang Elis tidak penghujat karena kau seiman dengan Elis. Tidak, bahkan orang Islam pun kebanyakan bilang itu berdasarkan fakta, ada dalilnya semua, Bang. Abang lihat Jangan nggak? ngarang, nggak ada. Itu dia Nggak ada. dalilnya semua. Jangan ngarang kau Renata, jangan ngarang. Kau bilang. Nggak ada. Berarti kamu Dia ngerti Quranmu memprinsip sendiri kalau kau Al-Quran bilang aku mengatakan ngarang. jenis. Oke, Kau sabar, ngarang. sabar. Kau pula yang tahu kami. Tunggu, Ya, tunggu, sabar. sebentar. Semua dalilnya ada. Saat orang Islam sebentar. yang bertanya, Kak dia Renta, bisa sabar. menunjukkan dalilnya, Bang. Renta. Sabar. Aku tanya Bukan kau. gitu Uni. Bang Rudi ini yang Sabar, perlu saya Renta. ingatkan. Saya nggak ada masalah sama orang Uni, tapi perlu ya. Renta. Saya, karena Dengar saya dulu. merasa Renta, Bang Rudi dengar ini dulu. seorang penginjil yang tahu Renta, kebenaran dengar firman dulu. Tuhan, tapi kok seperti ini gitu loh. Renta, dengar dulu. Sekarang aku bilang, ketika Uniripa mengatakan Yesus punya nonot, kau menurutmu hujatan apa enggak? Tidak, kalau saya santai. Karena Terus kenapa kau Tuhan bilang mereka Yesus menghujat? hadir di tengah-tengah kita menjadi manusia. Kau bilang Yang mereka namanya menghujat. manusia. Itu kenapa kita dibilang menghujat gitu loh? Kenapa kita dibilang menghujat? Aneh.
Sama-sama punya dalil. Apa itu aja coba rupanya keluar dari mulut si Rifa? Enggak kan? Ada Ya, yang mana lagi coba? Yang dibilang menghujat yang mana lagi? Tak perlu saya bahas di sini, saya cuma mengingatkan. Bukan tak perlu, nggak tahu, bukan tak perlu. Lagi Jonathan nih, kau ngaku-ngaku kau Kristen Ganti-ganti masuk pemain. Islam, bacot kali kalian, banyak kali bohong-bohong kalian. Jadi Renta, yang berhak membilang penghujat atau tidak adalah orang yang bersangkutan, agama bersangkutan. Kalau kau pasti kau bilang Edis tidak penghujat karena memang kau bukan Islam. Terus Yang kenapa abang dihinanya bilang dia Islam. penghujat? Siapa? Cedis. Karena dia bilang salib itu dari iblis. Bagiku itu penghujat iman. Bang. Salib itu jalan dari Kukira Tuhan. abang ngerti kali lah mengenai firman Tuhan. Ternyata lebih paham juga nya aku. Bang, gini aja bang. Oke, Ini yang saranku mana? aja, Ayo. bang. Sesama Yang orang mana? Batak kita ini. Pak, Ya, nggak tetaplah masalah, kau. jangan dibawa Kembali kau batanya. bang sama kasih mula-mula itu bang. Kembali kau. Jangan dibawa Kembali batanya. kau, bang. Oke. Itulah. Sekarang Itu aku saranku jawab bang dari samamu. kau percaya, sebentar. Kau percaya salib itu rencana iblis? Kenapa? Rencana dari Allah Bapa itu hanyalah rancangan damai sejahtera. Oke. Tapi Ketika Allah Tuhan, Bapa, tapi itu sebentar. Allah izinkan itu terjadi, Bang. sebentar. Agar terjadi itu Menurutmu, karya sebentar. penebusan. Berarti menurutmu salib itu bukan rancangan damai sejahtera? Dibalikkan ini, aku jelaskan sama abang. Dengar, saya jelaskan sama abang. Siapa yang merencanakan Oke. penyalipan, Bang? Orang-orang Farisi enggak? Kenapa? Orang-orang Farisi enggak? Karena pada saat itu yang terjadi di situ adalah Romawi yang berkuasa dan hukum yang di situ yang adalah hukum matinya itu disalibkan. Oke, ku jelaskan sama kau. Ya. Orang Farisi dan ahli Taurat tidak punya rencana menyalibkan Yesus. Baca baik-baik Alkitab. Mereka membawa Yesus untuk berhadapan dengan Pilatus. Sampai di hadapan Pilatus, Pilatus yang mengatakan, ini kita sedang merayakan hari raya. Kita akan membebaskan satu orang. Akhirnya mereka bilang apa? Bebaskan Iyalah, Barnabas. digantikan si Barabas kan dengan Yesus. Salibkan Yesus. Kan tidak dirancang. Tapi mereka sampai di sana langsung Bang, ketika mengatakan menuju itu. pengadilan itu, ketika Tuhan Yesus dia tunjukkan ke pengadilan itu sudah rencana namanya, Bang. Mana ada rencana penyalipan di pengadilan Kenapa? itu? Karena dia anggap menghujat. Sebentar. Rencana tidak ada di situ, rencana penyalipan. Paham nggak kau? Baca baik-baik Alkitab. Hukuman di saat itu yang berlaku itu di situ hukuman matinya itu penyalipan loh, Bang. Loh, Gimana, Bang, makanya bisa mereka, makanya kau lihat baik-baik, mereka mengantar Yesus bukan untuk dihukum mati pada saat itu. Mana buktinya dia dihukum mati? Kalimat sebelumnya kan tak ada. Bang, yang intinya memang Intinya. asumsimu terlalu buruk sama Edis. Semua hal Itu bukan lari ke Edis. kesalahan untuk menyerang dia. Dan satu lagi yang aku tangkap dari saat ini kalian berbicara saja, masalah uang, donasi yang nggak ada apanya sama kalian pun, atau kalian menyumbang sepeser pun kalian ukur-ukur. Ya, yang mengukur Dari situ siapa sudah kan junjungan nampak, Bang. kau. Pahit kali Junjunganmu yang hatimu. mengukur. Pahit kali hatimu. Coba Terus aku hati masuk Edis, sedikit. Saya sebentar. cuma mengingatkan, Bang, terlalu Terus pahit hatimu. hati si Edis nggak pahit. Sebentar dulu. Terus hati si Edis nggak pahit. Pahit apa? Abang yang setiap saat berkoar-koar, Bang. Abang Kalau dia tidak jarang pahit, kali dengar dulu, menanggapi. Renta. Dia jarang kali menanggapi, Renta. Abang. Kalau sudah Abang keterlaluan, Sebentar, Renta. Kalau Edis tidak pahit, ketika aku ajak debat, ya debat. Jangan nyerang pribadi. Karena dia punya kepahitan dengan aku. Kau tahu kenapa? Dia itu yang mengajari aku. Yang mempromosikan dia aku. Ku tegur dia bulan 5. Dia nggak terima. Ku bilang, Dis, kau itu yang mempromosikan kau aku. Yang mengorbitkan kau aku. Yang mengajari kau aku. Tak terima. terlalu kepahitan, Paham kau? Bang. Itu aja. Makanya Nah, saya ganti. mengingatkan ya, Bang. Oke, tunggu Ganti lagi. bentar. Nggak usah kau ingat Bentar, dulu. Wak. Nggak Semoga usah kau Roh ingat Kudus dulu. menjamah Bentar. hatimu, melembutkan hatimu. Sabar, Jangan sampai Renta. Tuhan Ya. tegur kau. Itu aja, Bang. Renta, izin, aku mau bicara dulu mana turun dia. Dengar baik-baik ya, poin yang kita sampaikan di sini sekali lagi saya umumkan. Teman-teman, tadi mungkin ada sedikit apa ini ya. Ingat ya, tadi siang kita sudah sondingkan bahwa Bang Rudi Yohanes mau klarifikasi yang kedua. Tadi siang jam berapa sama Nandar? Nandar
sudah umumkan berulang. Teman-teman, nanti Wak Labu Sikit-Sikit akan konfirmasi ulang. Tolong nanti yang naik adalah header kudis. Kenapa? Karena itu permintaan Wak Labu. Jadi tolong dihargai, kami sudah umumkan dari tadi, ya. Kami sudah umumkan dari tadi, oke? Kami memang memprioritaskan header kudis karena itu permintaan Wak Labu Sikit-Sikit. Tolong ya. Jadi itu kami sudah umumkan tadi siang. Nah, adapun nanti di sini ada Bang Wan, Tante Mika dan Kores. Ini orang yang sudah kami sepakati dari tadi di sini. Kami sepakati perwakilannya dari API ada Kores. Tante Mika moderator karena gantian sama saya. Bang Wan di sini memang security kami. Ya, jadi mohon maaf buat teman-teman yang merasa tersinggung karena moderator tidak menaikkan 1-2 orang. Banyak yang minta naik kawan. Tapi Rudy Yohanes butuh herder si kudis tipu. Ya, paham ya? Udah itu aja. Lanjut. Herder selanjutnya. Budi Arjo. Ya, ini bukan herder. Lanjut. Yang Islam jangan minta naik dulu ya. Malam. Jalan Salib silakan. Ya, halo, selamat malam. Malam. Oh, sebenarnya akar permasalahannya jelas ya, Bang sang debater ya. Ini kan donasi yang Abang kumpulkan itu kan tidak sampai ke anak Batak. Ya, ini versinya Edis ya. Oke, kau dapat info itu dari mana? Donasi yang kukumpulkan tidak sampai sama anak Batak. Ya, info yang disampaikan anak Batak ke si Edis kan, dia kan minta tolong karena sepengetahuan anak Batak kan sudah dilakukan penggalangan dana tapi dana itu tidak sampai ke dia gitu. Nah, ya sebenarnya Anda makanya kau simpel aja mendapat sih, informasi keliru. Enggak simpel Dengar aja dulu, kalau dengar memang. dulu. Oke, silakan. Nah, kau mendapat informasi yang keliru, Dek. Ya. Ketika si Rudy Simamora menghubungi Edis, Anaknya dikondisikan dulu Bang suaranya. ya. Iya, oke, lanjut. Ih, Ketika Rudy Simamora menghubungi Edis, mereka belum live. Mereka masih off air. Sudah. Kemudian si Edis mengirim rekaman itu ke Bom. Ini belum live. 3 hari sebelum live. Kemudian Bom mengirim rekaman itu ke saya. Dia minta bantuan 15 juta untuk mengurusi kasus hukumnya. Yakni kalau nggak salah aku kasasi. Sudah. Oleh si Edis dikatakan begini. Lae, bukankah ada yang mengumpulkan donasi untuk Lae? Namanya Rudy Yohanes. Sudah. Nah, oleh itu kan mereka bicara bulan 5. Oleh si Rudy Simamora ditanggapi bahwa bulan 5 itu aku masih mengumpulkan donasi. Maka Rudy Simamora mengatakan, Suara anak kecil, dimik dulu suara anak kecil. Ya, anak kecil. lanjut. Nah, Itu dulu nah. Yang belum isi. nah, Lanjut, potong dulu. maka oleh Rudy Simamora dipikir bulan 5 itu. Jadi ditanya Sedis, selama Lae di penjara, apakah Rudy Yohanes ada memberi Lae dana? Saat itu si Rudy Simamora di penjara di LP. Dijawab Rudy Simamora nggak ada, 1 rupiah pun nggak ada. Kemudian aku bilang sama Bom, sebelum mereka kan udah janjian ini mau live. Pak Bom, tolong bilang sama si Edis, sebelum mereka live, tolong hubungi saya. Apa si Edis mau ngubungi kan enggak? Mereka langsung live dan itulah yang disampaikan. Lantas besoknya aku telepon Edis, kau tahu nggak dia itu di 2 penjara? Datang si Edis, memang penjara apa lagi bang? Yang pertama di Polres, yang kedua di LP. Kalau yang di LP memang tidak ada, saya kasih 1 rupiah. Saya jujur, sama istrinya ada. Tapi yang di Polres Tabes, saya kasih dia 5 juta. Dan uang yang saya kumpul saya stop tanggal 1 November 2024. Jadi kau jangan salah, aku bilang, hari ini saya tidak ada ngumpul apa-apa. 1 November berhenti. Jadi saya mengumpul hanya 13 hari. Paham ya? Kenapa saya berhenti? Gara-gara PC the King. Ribut kali mulutnya. Dan uang yang saya kumpulkan itu bukan untuk Rudy Simamora. Demi Tuhan yang saya sembahyang hidup. Saya katakan di dalam live, bantu kalian saya
apabila kita mendapat uang 20 juta, saya akan berangkat mengurusi Rudi Simamora. Pahami? Itu untuk mengurusi kasus hukumnya, aku bilang. Sekarang banyak orang juga salah sangka. Mereka mengira uang itu terkumpul plok langsung 78 juta. Enggak. Itu bertahap. Pertama 5 juta. Bagaimana aku mau mencari pengacara dengan uang 5 juta? Enggak bisa kan? Ku telepon sana sini. Ada yang mau 20 juta, satu kuasa. Ada yang mau 30 juta, satu kuasa. Aku enggak punya uang. Akhirnya aku kumpulkan pengacara yang pro bono, nggak usah dibayar. Tapi akomodasi transportasi kami, itulah kau urusi. Menurutmu ada nggak kulakukan itu? Menurut Syedis nggak ada. Ku bilang ada, ini buktinya. Rudi Simamora pun mengakui. Kenapa Syedis tidak mau mendengar ucapan Rudi Simamora? Kenapa Syedis tidak mau melihat data-data yang kukirim sama dia? Orang mengatakan, kapan Rudi Yohanes buat laporan? Tahun 2024, kalau nggak salah aku kalah kami tanggal 11-18. Besoknya 2 hari kemudian aku umumkan, ini loh pengeluarannya. Selesai kan? Silakan, mana dia tadi beliau tuh? Iya, kalau emang penjelasan Anda seperti itu kan Anda tinggal kirimkan saja buktinya ke si Edis, kemudian Anda klarifikasi ke anak Batak. Apa urusan si Edis? Kok ke si Edis ku kirim? Sekarang mau nggak si Edis mengirimkan bukti pembangunan rumah apologetnya itu sama aku? Kan nggak mau. Enggak, itu kan di luar pembicaraan kita dulu. Jangan langsung Kenapa nggak di luar? Kok kau suruh aku melaporkan sama si Edis? Urusan si Edis apa? Ada donasi si Edis? Saya nggak bilang Anda melaporkan, Anda klarifikasi. Tadi kamu bilang kirimkan sama si Edis. Nah, ya, kan aku sudah klarifikasi. Sudah aku klarifikasi. Melalui telepon kami sudah kutunjukkan bukti-bukti rekening. Ini loh satu di siap, aku bilang. Ini WA Rudi Simamora. Memang dia iri sama aku. Kenapa? Hanya aku yang bisa menghalangi dia di Indonesia ini. Dulu Paul Sang juga sama 2023. Sudah kulayani si Rudi Simamora dengan baik. Di teleponnya Paul Sang minta bantuan, dia bilangnya tak kurusi dia. Sama persis kejadiannya. Ya, ini kan kita kan dengar keterangan dari Bang Sang Debater sama dari Edis kan. Ya kalau emang Anda merasa kalau Anda tidak menggelapkan duit itu, ya tindak Anda klarifikasi aja ke anak Batak. Anda jelaskan ke si Edis. Sudah klarifikasi. Iya, tapi kan apalagi respon klarifikasi. Bahkan sebentar dulu, bahkan anak Batak bilang, Lae, abang itu mengurusi aku sampai pra peradilan. Jadi saja nggak tahu apa arti pra peradilan. Masa dibilangnya, oh pra peradilan kok habis uang segitu? Pra peradilan itu kan tinggal tulis-tulis surat, kirim ke hakim. Matamu, aku bilang, mana begitu pra peradilan? Iya, tapi kan respon Anda kan ini berlebihan loh, sampai Anda mengungkapkan data-data pribadi itu kan berbahaya ya. Berbahaya dari mana? Dia di Amerika. Kan ingat kau ada yang si Sarah gitu bilang, di Amerika itu nggak kayak di Indonesia. Mana bisa langsung begini? Ya, orang itu aja bilang aman kok. Ya kan Anda mengakui sendiri bahwasannya ada dari pihak Bank BRI menyebarkan data si Edis. Mana ada aku bilang itu? Lo jelas ada di bilang Anda. Nah, kau itu fitnah. Mana ada aku bilang orang BRI menyebarkan, si Edis yang menyebarkan. Oh, penipu kau. Sang Debater sudah pernah menyebut bahwa BRI pernah menyebarkan akun si Edis, tidak pernah. Enggak, sama gini juga, siapa tadi yang nanya? Ini yang nanya, Edis itu ngomongnya pihak banknya, dia nggak nyangkutin ke Rudi, sedengar gua ya. Dia cuma bilang pihak bank membocorkan gitu, tapi dia nggak bilang Rudi. Nggak ada bawa-bawa Rudi. Nah, ini biar kalian tahu ya, Syedis yang bocorkan data dia itu. Kenapa dia kan ingin dapat apa? Suaka. Bentar ya. Bentar. Sebentar. Kalian itu mau dibohongi dia? Ah, ini. Ku capture aja tuh gimana? Ah, ini. Dia nyuruh ini. Ah, gue balikkan lu kamera. Caranya ini ya. Tak, kok malah mati. Ini balik kamera. Kalian lihat baik-baik. Bank BRI cabang Kotamso Yogyakarta, Edis TV. Dia yang membilang ini sama aku. Kalian itu terus dikasih tahu lagi dia kuliah di mana? Bang Rudi, itu ya kelihatan Bang, tidak kelihatan. Apa? Tidak kelihatan alamatnya. Oh, tunggu.
Tunggu. Lah itu off cam lah. Iya, tunggu. Oh. Ini. Bank BRI cabang Kotamso Yogyakarta. Telat kau kasih info kakak. Dia ngasih info. Jangan kalian on kali, aduh. Sekolahnya juga, tunggu. Dia ngasih info, sabar. Bentar ya. Nah, ini langsung ku buat sama kalian ya. Nampak sudah ya. Nah, ini. Sekalian Rudi, kampus saya Universitas Widya Mataram, jurusan hukum. Cek aja di apa itu? Apa nih? Forlab Dikti. Nah, menurut kalian siapa yang menyuruh aku menyebarkan? Kan dia. Tapi dia tahu herdernya itu dungu semua. Kamu ini juga gimana cara berpikir kamu? Nggak mungkin dia membunuh dirinya sendiri, itu suatu kemustahilan menurut saya ya. Lah itu. Jadi hantu yang ngirim sama aku. Ya tapi respon Anda itu terlalu berlebihan. Kemudian Anda mengajar-ngajar. Kenapa berlebihan? Orang dia nyuruh. Ya. Itu termasuk melaporkan. pengancaman. Mana ada kulaporkan dia? Itu karena Mana ada menunjukkan dia ngancam aku. tutorial melaporkan dia ke imigrasi Amerika. Oh iya Secara dong. tidak langsung Aku ingin membahayakan bertemu dia di Indonesia. dia. Tidak ada membahayakan. Aku ingin temu dia di Indonesia. Ini sama aja Ada Anda cerita. sudah mengkhianati saudara Anda sendiri. Jadi tidak salah Anda dibeli gelar. Siapa saudaraku dia? Dia saudaraku. Kalau dia saudaraku, nggak dicucuknya mataku. Kau sadar Kau bahwa yang kau miring. saudara seiman dia. Kalau kau Kristen yang baik, kau tidak akan seperti itu. Kau tidak akan Kau kira membunuh Yesus suaramu. Kristen? Dia nggak percaya Saudara. Yesus Tuhan. Jelaskan kau Saudara sudah apa? Dia nggak mengatakan percaya Yudas Yesus Iskariot Tuhan. masuk surga. Dari mana caranya Yudas Iskariot masuk surga? Makanya kau ajukan lawan debat. Makanya kau ajukan lawan debat, berdebat kita. Budi Azali kemarin doktor udah kupal Bali. Nggak bisa dia. 6 doktor kubal Bali semua. Yudas itu baru apa namanya? Itu baru namanya apologet. Nggak kayak serius. Diajak debat. Tahu apa katanya? Apa namanya itu MYM. Wah, kau banyak kali cakapnya. Kalau orang yang debater apa itu apologet, ayo kita berdebat. Kau menyatakan ini, aku nggak setuju. Imanku begini. Ayo, nggak banyak cakap. Paham ya? Iya, gimana? Silakan. Seandainya Anda Kristen yang baik, ya tidak seperti saya bilang tadi, Anda tidak akan mungkin menjerumuskan saudara Anda sendiri, membahayakan. Menurutmu Jedis menjerumuskan aku enggak? Sehingga aku jadi begini. Kepanjangan lah maksudnya gini aja jawabnya, ya udah ya kalau gitu Edis jangan mulai gitu loh. Kalau nggak mau diginiin Edis jangan mulai. Makanya kalau tak mau dicongkel matanya jangan mencongkel. Itu aja. Kalau nggak mau Oke, dicubit, jangan herder mencubit. selanjutnya Rudi